Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian dihormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, pada pagi hari ini kita cerita sedikit, ngaji sedikit, karena di sebelah sana ada kucing. Kita sudah ngobrol tentang hukum kucing. Ya, aneh. Islam itu detail, fikih Islam itu sangat detail. Kucing aja dibahas. Suatu hari ada sahabat ini namanya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar ini masuk Islam kisaran 4 tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abdurrahman bin Sakhar ini sering sekali bersama Rasulullah. Kemanapun Rasulullah berada, beliau sering ikut. Abdurrahman ini orang miskin, nggak punya rumah. Dia kalau tidur itu di emperan masjid. Masjid Nabawi Al-Sufa, namanya Al-Sufa. Di emperan masjid. Kalau makan pun, kalau ada yang ngasih sedekah, makan. Sering puasa, orang miskin. Karena rumah Rasul itu dekat dengan masjid, sehingga ketika Rasul keluar dari masjid atau ada acara, beliau langsung tahu dan langsung mengikutinya. Suatu kali beliau ini punya hobi. Hobinya itu main kucing. Main kucing. Kucingnya itu kalau dijubah sini, taruh di sini buat mainan kecil-kecil gitu. Buat mainan gitu. Kalau nganggur mainan kucing. Maka Rasul mengatakan kepada Abdurrahman bin Sakhar ini, ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai bapaknya kucing. Karena kucing kecil, girah itu kucing kecil. Sejak saat itu maka ada sahabat yang dengar, ketika Rasul memanggil Abdurrahman bin Sakhar ini dengan sebutan Abu Hurairah. Maka para sahabat mengikuti, oh Rasul nyebutnya Abu Hurairah. Akhirnya sahabat lain ngikutin, menjuluki Abdurrahman bin Sakhar ini dengan Abu Hurairah. Tapi Abdurrahman ini senang dipanggil Abu Hurairah, karena pertama dia suka kucing, yang kedua yang masih julukan Rasulullah. Senang dia, wah saya panggil Abu Hurairah sekarang. Akhirnya dipanggil namanya Abu Hurairah karena dia ini suka kucing. Rasulullah SAW sendiri punya kucing, namanya Musa. Kucingnya Rasul. Rasul sering mengatakan innahu minat tawafin. Yang namanya kucing itu makhluk yang suka tawaf. Maksudnya apa? Muter-muter dari kaki. Muter-muter dari kaki. Makanya kata Rasul sebutnya innahu minat tawafin. Kucing ini hewan yang suka tawaf kan, putar-putar dari kaki. Suatu kali zaman Bani Israel, ada orang ibu-ibu melihara kucing. Setelah ini kucingnya nyuri ikan. Wadah ikannya udah disiapin buat makan gitu.
dicuri sama kucing. Akhirnya marahnya luar biasa, ini ikan sudah saya siapkan buat makan dicuri sama kucing. Kucingnya taruh di ruangan, dikunci, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, cuma ngeong. Mati kucingnya. Kata Rasul, ini ibu-ibu ini masuk neraka gara-gara melihara kucing. Akhirnya marah sama kucingnya ditaruh di ruangan, dikunci, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, akhirnya mati. Masuk neraka. Jadi menyiksa kucing nggak boleh, tidak boleh menyiksa kucing. Lidahnya kucing itu suci. Jadi kalau ada kita itu mau ember, ada ember mau wudhu, ternyata ada kucing lagi minum air di situ, jilatin itu sih, kalau jilatin itu jilatin itu. Setelah selesai kucingnya pergi, kita mau wudhu, waduh udah dijilatin kucing. Sahabat wudhu karena jilatan lidahnya kucing itu suci. Beda dengan anjing. Kalau anjing kita kena jilatan anjing, maka harus dibasuh 7 kali karena itu najis mughaladhah. Ya, najis mughaladhah menurut mazhab Syafi'i. Jadi 7 kali itu salah satunya dengan debu. 1, 2, 3, 4, yang kelima kayak debu, gosok-gosok debu, nanti guyur lagi pakai air. Kenapa kok harus pakai debu segala? Karena yang namanya anjing itu lidahnya banyak sekali mikroba, penyakit, banyak sekali penyakit di lidahnya itu. Dan untuk mengusir penyakit yang ada di lidah anjing, maka salah satu sarannya membersihkannya adalah dengan debu. Debu ini dapat menghilangkan penyakit yang ada di lidah anjing. Nah, ini mukjizat Rasul dulu nggak pernah bilang kayak gitu. Rasul cuma bilang basuh 7 kali, salah satunya dengan debu itu aja. Tapi ternyata setelah diteliti oleh para dokter, memang lidah anjing ini banyak penyakitnya, sehingga ketika kita dijilat supaya tidak kayak korengan gitu, nggak korengan, nggak kudisen akibat penyakit kulit akibat jilatan anjing, dibersihkan salah satunya dengan debu. Ini kalau anjing, kucing nggak apa-apa. Kucingnya kehujanan, basah cibit, nah, kita nyentuh, wah kucing kita sentuh, kita bawa ke rumah gitu. Kita nggak najis, tidak najis. Kucing bersih, dilus-lus, nggak najis. Kucing cibi, nggak najis. Beda sama anjing. Anjing ini kalau cibi najis. Tidak ada anjing itu bahasa dunia kita sentuh, kita harus cuci tangan. Tapi kalau anjingnya itu kering, nah ini yang khilaf antar ulama. Ada yang mengatakan tidak najis selama anjingnya kering. Tapi kalau cibri harus cuci tangan najis. Kalau lidahnya sudah sepakat para ulama, kalau bukan sepakat ya. Menurut mazhab Syafi'i sudah mengatakan itu najis kalau lidahnya, air liurnya. Tapi kalau selain air liurnya, bulu-bulunya, nah bulunya itu kalau kering tidak najis, tetapi kalau basah najis. Tapi kalau kucing enggak, mau basah mau cibri tidak najis. Ini kucing. Maka di dalam Islam ternyata terkait kucing pun ada hukumnya, karena kucing ini hewan yang sering berada di sekitar kita dan dia menjadi hewan rumahan. Karena dia hewan rumahan, maka banyak rukhsah, banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Dan ternyata memang di dalam penelitian modern
dengan air liur kucing. Kemudian taruh di mikroskop, diteliti. Ternyata beda. Air liur anjing ini memang berbahaya sekali penyakit. Air liur kucing itu bersih, nggak ada penyakitnya gitu. Jadi ketika diteliti itu. Makanya benar kata Rasul, kucing ini sekrul apa kata Rasul? Kitoh itu suci, bersih. Lidah air liur kucing itu suci, bersih. Memang benar. Penelitian modern pun seperti itu. Rasul dulu nggak pernah mengatakan, oh yang namanya lidahnya kucing itu bersih, nggak ada mikroba, nggak pernah mengatakan gitu. Nggak pernah mengatakan lidahnya anjing itu banyak penyakitnya, nggak pernah mengatakan gitu. Hanya mengatakan bahwasanya lidahnya anjing, apa kalau orang terkena jilatan anjing harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Sementara kalau kucing suci. Cuman hanya gitu aja. Umat Islam ya tahu ya, kata Rasul begitu ya kita laksanakan gitu aja. Kalau terkena jilatan kucingnya biasa aja, berarti kita nggak perlu basuh. Tapi kalau anjing harus dibasuh. Ternyata menurut penelitian modern, lidah kucing itu bersih dari mikroba. Meskipun kadang kita jijik kan, orang cacing ambung-ambungan kucing, mana ambung-ambungan kucing. Aslinya orang mau aslinya suci, aslinya suci. Tapi kadang ya bagaimana gitu kan, bocah biasanya aja yang mana cah ambung-ambungan kucing itu malas gitu. Tapi ya secara fikih Islam itu suci dan tidak najis, sehingga tidak perlu kemudian dibasuh, dicuci. Andai kata mau dicuci lebih baik bersih, lebih baik karena lebih bersih. Sekarang tidak, Anda langsung habis nyentuh kucing, habis kena kucing, gembol kucing, sholatnya sah. Sholatnya sah. Yang najis dari kucing adalah air kencingnya sama buros apa? Nya, itu najis. Kalau air liurnya tidak, tapi air kencingnya sama nya itu yang najis. Biasanya apa? Harus dibersihkan sampai hilang baunya, bekasnya, rasanya video. Namanya najis sedang. Najis sedang itu menurut mazhab Syafi'i, bersihkan sampai bersih. Ciri-cirinya bersih, sudah nggak ada bekasnya nggak ada, masih semeriwing, berarti harus suci. Harus dihilangkan sampai tidak semeriwing, sehingga baunya itu sudah nggak ada, berarti sudah suci. Atau hilang rasanya, sopo sengarap itu najis kunci, najis setengah, sedang, najis sedang, mutawassathah, najis sedang itu kucing. Selebihnya tubuhnya, air liurnya, bekas gigitannya tidak najis. Mau makan ikan, lapar melih, separuh dicolok kucing. Waduh, ikannya gede, langsung kita makan, sah nggak apa-apa, tidak najis. Jadi sisanya yang sudah dimakan kucing itu tidak najis, boleh dimakan. Kalau kita najis, kita harus dibuang. Tapi kalau kucing enggak, jadi itu malah tidur sama Muhammad kucingnya. Baik, agar demikian ulasan sederhana tentang kucing. Ada orang masuk surga karena anjing juga ada. Kalau tadi ada masuk neraka karena kucing kan dikasih makan. Ada orang masuk surga karena anjing, meskipun anjing itu lidahnya itu najis. Pernah suatu kali seorang pendosa Bani Israel, yaitu seorang perempuan konon pezina. Itu ngetes tombol beruntung. Pas di perjalanan
anjing kehausan. Anjing itu kehausan itu lidahnya kayak gitu lah. Akhirnya dia mikir, bisa ketemu nih anjingnya kehausan. Saya tadi kehausan sekarang keluar. Jadi anjingnya kehausan kayak mopo gitu. Akhirnya turun ke bawah, sepatunya dicopot, diisi air. Si air digigit sepatunya itu, karena ada airnya dia naik ke atas, naik, tangannya megangin dinding sampai ke atas, dikasih anjing kasih air minum dari sepatunya itu. Maka kata Allah, karena kamu terlalu kasih sayang sama makhlukku, maka saat ini kau surga saya ampuni dan kau sana dalam surga. Masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Itu karena apa? Rahmat Allah. Jadi Allah memerintahkan, iya, memerintahkan mereka itu sayang. Saya bukan hanya kepada manusia, apalagi kepada manusia sebenarnya. Kepada binatang saja kita harus kasih sayang. Makanya kalau nyembelih itu kan diperintahkan dengan waliyahid untuk menajamkan syafratahu, mata pisaunya itu ditajamkan supaya nggak nyiksa binatang itu nggak boleh. Membunuh binatang itu boleh, tetapi menyiksa binatang tidak boleh. Termasuk anjing apapun itu nggak boleh disiksa. Bunuh boleh, tapi siksa tidak boleh. Itu ada cara-caranya. Maka ketika ada seorang pelajar kok ngasih minum anjing yang kehausan, Allah ampuni dosanya dan dijamin dia masuk surga. Sementara yang satu lagi punya kucing gara-gara nyolong ikan, marahnya minta ampun, taruh di kamar, kunci di ruangan, kunci, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati, ngeyang sakit, akhirnya kucingnya mati. Karena ini udah Allah dimasukkan ke dalam neraka gara-gara kucing. Ini saya kucing, ini saya binatang. Demikian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, maafkan dosa kita, mudahkan dosa kita, angkat derajat kita dunia akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.